bahwa udahlah aku tuh nggak butuh cowok buat ngapa-ngapain gitu selagi aku bisa gitu. Jadi ya udah sampai sekarang apapun itu kalau aku bisa kerjain sendiri, aku nggak harus nungguin cowok yang lakuin gitu loh. Halo, nama aku Asrolani, umur 21 tahun, asal kota dari Riau, dan sekarang aku lagi menempuh pendidikan S1 di jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Majalengka, Jawa Barat. Standar dari orang-orang tentang kecantikan atau fisik yang istilahnya sangat cukup sempurna gitu. Kulit yang putih, muka yang bersih, langsing, bodinya bagus. Yang mandang fisik adalah pria gitu. Ya ada juga sih cewek yang atau perempuan yang memang mandang fisik. Cuman emang kebanyakan yang saya lihat dari pengalaman-pengalaman saya atau cerita-cerita dari teman saya itu memang yang sering memandang fisik itu adalah laki-laki. Cantik itu pasti bisa menang dalam segala hal, itu bener banget gitu. Dan ada suatu momen yang selalu terngiang banget di aku dan susah banget buat dilupain gitu. Dulu waktu SMA itu kan aku 2 kali ikut paskibra, dan pada saat paskibra yang pertama itu kita dibagi menjadi dua sekolah gitu, dan sekolah aku dan sekolah tetangga gitu. Nah itu tuh aku paskibra di kecamatan. Setelah selesai latihan dan mendekati 2 atau 3 hari untuk pengibaran bendera, itu kita nyari peralatannya, dan memang ada sebagian yang belum lengkap dan ada sebagian yang sudah lengkap. Dan kebetulan emang dari sekolah aku itu kalau dari baju dan hal yang lainnya memang udah dikasih dari sekolah, dan belum sepatu gitu. Jadi kita berapa orang ya, ada 10 orang kalau nggak salah gitu, 10 orang, 6 cowok dan juga 4 cewek gitu. Kita nyari nih sepulang dari kita latihan, kita izin sama pelatih untuk cari sepatu gitu. Dan setelah udah dapat sepatunya, kita memutuskan untuk pergi ke air terjun yang ada di sekitaran deket daerah aku kayak gitu, atau daerah rumah aku. Ya sekitar jaraknya mungkin 1 jam 2 jaman gitu kita menuju ke sana nih gitu. Dan memang teman aku 2 orang yang cewek ini, dia itu boncengan sama cowok gitu kan, karena memang di daerah Riau sendiri memang jalannya agak sulit banget gitu untuk ya, apalagi daerah-daerah sawit gitu, karena itu kan melewati sawit ya. Terus jalannya juga pada saat itu lagi hujan, jadi jalannya tuh becek banget gitu loh, kayak lumpur tanah merah gitu. Jadi emang susah banget buat jalannya gitu. Dan memang aku berdua sama teman aku yang cewek, dan di situ memang maaf, teman aku ini nonis, jadi nggak ada yang mau gitu boncengan untuk kita berdua gitu, karena memang ya udahlah, aku mikirnya kayak ya udah bisa, orang udah biasa juga naik motor gitu kan. Ya udah kita naik motor, terus jalannya tuh becek banget, itu masih bisa dilalui, dan sampai akhirnya kita harus melewati sungai yang arusnya sedikit deres gitu, deres atau deras ya gitu. Dan situ tuh kita tuh kayak sulit banget buat nyebrang. Kita itu pakai 5 motor, 4 motornya itu udah nyebrang semua gitu, dan tinggal aku sama teman aku. Kita tuh, teman aku yang bawa motornya, dia tuh nggak berani buat nyebrangnya gitu kan. Terus aku nunggu yang lain dulu, nunggu anak-anak cowok buat bantuin. Terus aku bilang, bantuin nih cepetan gitu, nggak bisa nyebrang kayak gitu kan. Tapi jawabannya tuh
di luar ekspektasi aku. Mereka malah kayak oper-operan, udahlah kamu aja, enggak kamu aja. Ada mungkin ya sekitar 3 menit atau 4 menitan mereka tuh kayak oper-operan gitu buat nyebrangin motor dari teman aku gitu. Di situ karena emang udah emosi dan capek juga gitu, jadi aku ngeberaniin buat nyebrang sendiri gitu, kayak udahlah aku aja nyebrang gitu, nggak apa-apa sini. Itu posisinya emang lagi deres banget dan aku itu pakai sepatu gitu, nggak dilepas sepatunya karena emang udah emosi kan gitu. Ya udah nyebrang, di situ akhirnya bisa ya, walaupun ada di tengah-tengah itu kayak mau ke bawah arus gitu. Dan itu karena nggak tahu kenapa ya bisa gitu, karena mungkin saking emosinya atau kayak gimana. Jadi ya bisa aja nyebrang gitu. Ya dari situ kayak timbul pikiran bahwa udahlah aku tuh nggak butuh cowok buat ngapa-ngapain gitu selagi aku bisa gitu. Jadi ya udah sampai sekarang apapun itu kalau aku bisa kerjain sendiri, aku nggak harus nungguin cowok yang lakuin gitu loh. Jadi mindset pikiran aku itu sekarang ya kayak gitu, karena memang kejadian itu gitu. Jadi cantik itu bisa merubah segalanya ya, termasuk aku juga sekarang gitu di bangku perkuliahan itu memang kelihatan banget gitu. Apalagi nih perbedaan tuh kelihatan banget pada saat cowok ngomong ke kita dengan ngomong sama orang yang cantik gitu dari fisik ya gitu, cantik dari fisik gitu. Beda banget, mereka ngomongnya agak lembut. Nah kalau ngomong sama kita tuh kayak males gitu, kayak udahlah ngapain gitu. Terus kalau misalnya ada event-event apa, foto atau gimana itu ya cewek yang berpenampilan fisik yang baik dulu yang diajak gitu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman dari situ tuh kelihatan banget kalau beauty standarnya itu tuh memang ya gitu kan. Jadi dari situ aku tuh kayak beranggapan udahlah nggak apa-apa, bisa selagi aku bisa dan selagi aku mampu, aku nggak butuh orang lain gitu. Kayak misalnya ngangkat apa yang berat itu kalau aku bisa ya aku angkat sendiri gitu. Hal yang sering di body shamingin dari seorang Asrolani itu sebenarnya dari fisik sih gitu. Yang kelihatan banget ya pasti fisik ya gitu. Ya yang sering di body shaming adalah jerawat, itu hal yang sering di body shaming. Terus hitam, terus apalagi ya, kurus dan tinggi gitu. Dan aku tuh bingung ya kalau misalnya orang-orang pada body shamingin aku tentang yang tinggi aku yang tinggi 172 cm itu, kenapa harus di body shamingin gitu loh. Maksudnya kan aku juga nggak pengen dilahirin tinggi. Ini juga karena kedua orang tua aku yang tinggi, jadi akunya keikutan tinggi gitu kan. Gak mungkin orang tua aku pendek terus aku tinggi, aku anak siapa gitu kan. Jadi kenapa harus di body shaming sih yang tinggi itu gitu. Semua orang tuh kan punya ininya sendiri lah gitu, nggak perlu harus di body shamingin. Terus masalah kurus, aku tuh kayak gimana ya, kayak udah berusaha untuk coba makan banyak, cuman ya emang gitu maksudnya nggak langsung berisi badannya gitu, malah kadang kayak turun ke betis gitu. Dan itu tuh sering banget di body shamingin sama teman-teman aku, kayak itu kaki tuh kayak cowok banget sih gitu, terus tangan tuh kayak cowok banget sih tangannya gitu, karena tangan aku berurat kan kayak cowok gitu. Jadi apa ya, hal-hal yang body shaming sih itu gitu. Untuk orang-orang yang sering nge-body shamingin orang lain atau sering membanding-bandingkan orang lain dengan orang yang lebih sempurna, stop di situ aja, jangan dilanjutin lagi. Karena setiap orang itu pasti ada kurangnya gitu loh. Nggak mungkin kita tuh langsung jadi sempurna gitu, pasti ada aja yang kurangnya gitu. Misalnya orang yang cantik, belum tentu orang itu memiliki attitude yang baik, dan belum tentu juga orang yang punya attitude yang baik dia tidak cantik gitu. Jadi setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing, punya kekurangannya masing-masing. Jadi stop untuk membody shamingin orang lain gitu. Kita harus melihat dari diri kita sendiri dulu, apakah kita sudah sempurna,
untuk berbicara hal yang seperti itu. Dan untuk orang-orang yang sering ngerasa insecure dan merasa kurang gitu, ya setiap orang pasti pernah yang merasakan overthinking, pernah ngerasain insecure. Aku juga sering ngerasain itu, kayak insecure, karena biasanya kalau insecure itu habis diomongin oleh orang lain. Kayak misalnya, ih Aas jerawatan banget sih, di foto bagus gitu, nggak ada jerawatnya, mulus mukanya gitu, pakai filter ya gitu. Ya gimana ya, kadang omongan orang lain itu yang bikin kita overthinking, yang bikin kita sakit hati gitu. Jadi coba belajar dikit-dikit untuk menerima diri sendiri, terus tidak mendengarkan orang lain, terus berusaha memperbaiki diri kita sendiri. Ya misalnya aku hitam, aku coba kayak yang perawatan gitu, aku pakai hand body, aku pakai ya segala macam untuk membuat diri aku putih. Tapi itu bukan karena omongan orang lain, itu harus karena diri kita sendiri gitu. Kita mau, kita coba, bukan kita mau kita memuaskan orang lain gitu. Terus stop membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Misalnya habis lihat Instagram ada cewek cantik gitu, dia mah cantik, aku mah enggak. Jadi kayak sebenarnya ini adalah untuk kita lebih bersyukur, kita menjalani hidup itu lebih enak kalau kita ya udah, ibaratnya kita bodo amat untuk omongan orang lain gitu sih kalau menurut aku, yang aku ingin sampaikan kepada orang-orang yang suka membody shaming orang dan juga orang-orang yang lagi insecure kayak aku.